Baiklah Bapak Ibu, kita akan membahas soal lanjutan dari TO UKPPPG Geografi bagian yang kedua. Di sini dalam diskusi kelas tentang pengaruh globalisasi terhadap ekonomi di negara berkembang, siswa menyarankan berbagai langkah untuk mengelola dampak sosial dari perubahan ini. Pernyataan di bawah ini yang mencerminkan rekomendasi yang paling reflektif adalah, jawabannya Bapak Ibu adalah pemerintah harus meningkatkan perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak globalisasi dengan memperkuat undang-undang ketenagakerjaan. Rekomendasi ini mencerminkan langkah nyata dan spesifik untuk melindungi kelompok yang rentan akibat dampak negatif globalisasi. Jadi menunjukkan pemahaman mendalam tentang isu sosial. Karena rekomendasi untuk mengelola dampak sosial globalisasi tersebut. Sementara yang B, industri lokal harus mampu mendorong investasi asing untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Ini lebih fokus pada aspek ekonomi dan bukan langsung pada dampak sosial. Yang C, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan lebih cepat terhadap perubahan global dengan memodernisasi infrastruktur di negara berkembang. Ini terdengar lebih sebagai tuntutan daripada rekomendasi konkret. Yang D, perusahaan multinasional harus menghargai kebudayaan lokal dengan memperkerjakan lebih banyak penduduk lokal. Nah, sementara yang D, ini adalah meskipun bagus, namun kurang spesifik dalam konteks perlindungan pekerja. Yang E, globalisasi dapat membuka pintu bagi kemajuan ekonomi. Nah, tetapi kita harus melindungi keanekaragaman budaya kita. Ini lebih bersifat umum dan tidak memberikan langkah konkret untuk pengelolaan dampak. Jadi jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Nomor 17, instrumen evaluasi untuk pemetaan lingkungan. Instrumen evaluasi yang tepat untuk mengukur capaian pembelajaran siswa yang bertujuan memantau perkembangan pengetahuan peserta didik dari awal hingga akhir pada studi kasus pemetaan lingkungan sekolahnya adalah, apakah berupa kontinum, catatan anekdotal, berbentuk borang, susunan explainer, atau berupa rubrik. Nah, jadi yang paling cocok Bapak Ibu untuk nomor 17 itu adalah yang A, berupa kontinum. Kontinum itu memungkinkan guru untuk memantau perkembangan pengetahuan siswa dari waktu ke waktu. Sangat sesuai untuk menilai kemajuan dalam konteks pemetaan. Catatan anekdotal ini lebih bersifat kualitatif dan tidak sistematis untuk pemantauan perkembangan. Kemudian berbentuk borang. Nah, ini mungkin terlalu struktur dan tidak fleksibel. Kemudian susunan eksemplar. Yang D ini lebih berfokus pada contoh konkret daripada pemantauan perkembangan. Terakhir berupa rubrik. Rubrik ini sangat baik untuk penilaian sebenarnya, tetapi tidak se-fleksibel untuk memantau perkembangan secara keseluruhan. Jadi kalau perkembangan itu lebih cocok berupa kontinum. Nomor 18, tahapan assessment of learning untuk refleksi. Nah, nomor 18 ini manakah tahapan kegiatan assessment of learning yang digunakan untuk refleksi pemahaman materi sistem informasi geografi? Maka jawabannya kembali menggunakan yang A ya, menggunakan hasil tes tentang capaian pembelajaran sebagai dasar melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Menggunakan hasil tes itu memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman siswa dan area yang perlu diperbaiki. Nah, ini penting untuk refleksi Bapak Ibu. Jadi menggunakan hasil tes tentang CAP sebagai dasar melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Sementara yang B, menggunakan self-assessment pemahaman materi ini penting sebenarnya, tetapi tidak seefektif hasil tes untuk refleksi yang lebih objektif. Jadi tidak seperti yang A, Bapak Ibu. Yang C, melakukan diskusi kelompok sejawat. Nah, ini berguna tetapi lebih bersifat kolaboratif daripada refleksi individu. D, merancang perbaikan proses pembelajaran. Ini sebenarnya lebih berfokus pada perbaikan untuk masa depan daripada refleksi saat ini. Melakukan tek diagnostik. Ini lebih awal dari dalam proses pembelajaran. Tek diagnostik itu dilakukan di awal dan bertujuan untuk evaluasi, bukan untuk refleksi. Maka jawabannya adalah yang A.
Nomor 19, pada saat mengomunikasikan capaian belajar materi wilayah dan perwilayahan kepada siswa, teknik yang paling tepat untuk memvisualisasikan data spasial berikut ini adalah menggunakan. Nah, teknik memvisualisasikan data spasial itu menggunakan peta tematik, Bapak Ibu. Peta tematik. Jadi jawabannya yang C. 19 itu C. Karena dengan peta tematik secara khusus itu dirancang untuk menunjukkan informasi spasial. Sangat tepat untuk konteks wilayah dan perwilayahan. Sementara kalau menggunakan tabel data yang A, ini tidak memberikan visualisasi yang jelas tentang data visual. Atau data spasial tadi ya. Visualisasinya kurang jelas. Kemudian diagram batang. Ini lebih cocok untuk data numerik dan tidak menggambarkan hubungan spasial. Yang D, presentasi slide. Nah, ini bisa berisi banyak informasi tetapi tidak fokus pada visualisasi spasial. Kemudian yang terakhir, narasi verbal. Ini lebih bersifat deskriptif dan tidak memberikan gambaran visual. Jadi yang lebih tepat gambaran visual itu menggunakan peta tematik. Nomor 20, manakah metode yang paling tepat untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang penginderaan jauh mata dalam pembelajaran geografi? Jadi metode pengembangan pengetahuan tentang penginderaan jauh. Maka jawabannya adalah mendiskusikan penggunaan citra satelit secara berkelompok. Kenapa citra satelit dan diskusi kelompok? Diskusi kelompok ini memungkinkan siswa untuk berbagi pengetahuan dan memperdalam pemahaman mereka melalui kolaborasi. Sangat efektif dalam konteks penginderaan jauh. Sementara mendemonstrasikan secara langsung yang A ini bagus sebenarnya, tetapi tidak melibatkan partisipasi aktif siswa. Kalau yang C membaca buku teks, ini bersifat pasif dan tidak interaktif ya Bapak Ibu. Yang D menonton video tutorial, ini juga pasif dan tidak memberikan ruang untuk diskusi. Yang E juga mengunjungi stasiun bumi. Ini sebenarnya sangat bagus mengunjungi stasiun bumi, tetapi mungkin tidak selalu praktis atau tidak memungkinkan gitu ya. Nomor 21 Bapak Ibu. Elemen bayangan dalam interpretasi foto udara. Seorang guru ingin mengajarkan tentang penggunaan elemen bayangan dalam interpretasi foto udara. Sementara apa konsep utama yang harus ditekankan oleh guru kepada siswa dalam sesi pembelajaran ini, Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah yang C, bayangan membantu dalam mengidentifikasi objek ketinggian. Nah, karena apa? Bayangan pada foto udara memberikan informasi tentang ketinggian objek. Semakin tinggi objek, maka semakin panjang bayangannya, sehingga membantu dalam analisis topografi. Kalau yang A, bayangan dapat membantu mengidentifikasi jenis vegetasi. Meskipun bayangan bisa memberikan petunjuk, tapi ini bukan fungsi utamanya. Bayangan menunjukkan hubungan spasial antar objek berbeda. Ini lebih tepat untuk analisis umum, bukan fokus utama dalam interpretasi bayangan. Bayangan menunjukkan pola distribusi wilayah permukiman. Nah, ini juga tidak spesifik pada penggunaan bayangan dalam identifikasi ketinggian. Kemudian yang E, bayangan dapat digunakan untuk mengukur luas area tertentu. Ini tidak tepat karena bayangan tidak secara langsung mengukur luas. Yang benar adalah mengidentifikasi objek ketinggian. Karena dengan semakin panjangnya bayangan berarti semakin tinggi objek tersebut. Nomor 22, soal tentang data untuk analisis ketahanan pangan di negara berkembang. Pada sebuah proyek, guru menyampaikan instruksi belajar kepada peserta didik dengan tujuan analisis perbedaan ketahanan pangan di kawasan negara berkembang. Tentukan mana saja data yang dapat menunjukkan perbedaan kondisi ketahanan sebagai dasar menyusun instrumen pengumpulan data dalam kegiatan project based learning. Nah, bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Pilihan nomor 22 yaitu perubahan pendapatan dan peningkatan ekonomi keluarga dan karakteristik kepemilikan lahan sebagai tempat budidaya tanaman pangan. Mengapa yang B, perubahan pendapatan dan peningkatan ekonomi keluarga ini adalah indikator penting untuk menilai ketahanan pangan, karena berhubungan langsung dengan kemampuan akses terhadap makanan. Yang D juga karakteristik kepemilikan lahan, penting untuk analisis ketahanan pangan karena lahan yang dimiliki berpengaruh pada produksi pangan lokal. Sementara yang A, jenis bahan pangan dan harga komoditas, meskipun relevan, ini lebih berfokus pada aspek ekonomi daripada ketahanan secara keseluruhan. Aspek budaya yang berhubungan dengan ciri khas bahan pangan ini lebih bersifat kultural dan tidak langsung menunjukkan ketahanan pangan.
Yang E juga teknologi dan infrastruktur ini penting, tetapi lebih bersifat mendukung daripada indikator langsung tentang ketahanan pangan. Jadi yang lebih tepat adalah perubahan pendapatan dan karakteristik kepemilikan lahan. Soal nomor 23. Hal pertama dalam menyusun konten risiko bencana geologi. Dalam menyusun konten pembelajaran tentang risiko bencana geologi, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru adalah Bapak Ibu harus menyajikan informasi tentang pengetahuan dasar geologi. Jadi yang awal itu Bapak Ibu adalah memahami dasar-dasar geologi dulu. Langkah awal yang sangat penting untuk memahami risiko bencana geologi. Karena siswa perlu memiliki pengetahuan dasar sebelum membahas risiko lebih lanjut. Jadi harus dipahami dulu pengetahuan dasarnya. Mengapa bukan menganalisis langsung data statistik terbaru? Nah, ini berguna, tetapi tidak dapat dilakukan tanpa dasar pengetahuan yang memadai, yang B ya. Jadi harus punya pengetahuan dasarnya dulu. Mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko bencana. Ini juga penting yang C, tetapi memerlukan pemahaman dasar terlebih dahulu. Yang D juga mengidentifikasi strategi mitigasi bencana. Ini adalah langkah lanjutan setelah Bapak Ibu memahami risikonya. Menyusun rencana evakuasi dan penanganan bencana ini juga memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko yang terkait dengan geologi. Jadi jawaban awal hal pertama itu adalah yang A, menyajikan informasi tentang pengetahuan dasar geologi. Nomor 24, mendesain konten pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya maritim. Bagaimana sebaiknya seorang guru mendesain konten pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya maritim untuk siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Maka yang dilakukan adalah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dan beragam dengan tingkat kesulitan yang beragam pula. Nah, menyediakan bacaan-bacaan yang beragam ini Bapak Ibu memungkinkan siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda untuk mengakses informasi sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mendukung pembelajaran yang inklusif karena sesuai dengan tingkat kesulitan yang beragam. Kalau meminta semua siswa melakukan penelitian mandiri, yang A ini bisa membebani siswa yang kesulitan. Jadi tidak memberikan dukungan yang cukup kepada mereka. Memberikan proyek kolaboratif. Sebenarnya ini bagus, tetapi mungkin tidak sesuai untuk semua tingkat pemahaman. Yang D menggunakan presentasi materi dan video. Ini lebih bersifat satu arah dan kurang fleksibel Bapak Ibu kalau untuk tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Yang E menerapkan metode pembelajaran langsung. Ini tidak memberikan variasi yang diperlukan untuk siswa dengan latar belakang yang berbeda. Jadi jawabannya yang B. Soal terakhir untuk bagian kedua ini Bapak Ibu adalah soal nomor 25, siswa kelas 10 tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda. Jadi di sini siswa mendesain pembelajaran pencemaran lingkungan yang kontekstual. Mereka berbeda, ada nelayan, petani, dan lingkungan industri. Di dalam kelas, guru akan mengajarkan pencemaran lingkungan agar materi kontekstual sesuai dengan pengalaman siswa, dan siswa dapat memahami jenis pencemaran secara menyeluruh di berbagai lingkungan, maka guru mendesain pembelajaran sebagai berikut. Nah, apa desain Bapak Ibu ketika mendapatkan latar belakang siswa yang berbeda-beda seperti ini? Maka jawabannya yang C. Melakukan diskusi kelompok, di mana dalam kelompok itu terdiri atas siswa yang memiliki pengalaman berbeda tentang pencemaran di lingkungannya. Jadi masing-masing itu diskusi kelompoknya dengan pengalaman berbeda memungkinkan siswa untuk saling berbagi perspektif dan pemahaman yang lebih luas tentang pencemaran, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan mendalam. Kalau meminta siswa membuat laporan infografis yang A ini tentang jenis pencemaran ya, ini hanya satu cara dan tidak melibatkan diskusi aktif Bapak Ibu. Kalau membuat kelompok belajar dengan latar belakang siswa yang berbeda secara bersama-sama juga meskipun baik, ini tidak spesifik mendorong interaksi dan diskusi. Jadi diskusi kelompoknya yang lebih penting. Kalau membuat kelompok saja, belum tentu mereka diskusi juga. Kalau melakukan observasi di masing-masing lingkungan, ini bisa efektif tetapi tidak memungkinkan untuk refleksi kolektif. Untuk refleksi secara kolektifnya tidak memungkinkan. Kalau yang E ini menjadikan siswa yang berbeda latar belakang menjadi narasumber guna menerangkan materi berbagai jenis pencemaran lingkungan. Sebenarnya ini berpotensi kurang interaktif dan bisa menimbulkan ketidakseimbangan partisipasi. Karena kalau semuanya narasumber mungkin juga belum tepat. Jadi yang tepat adalah melakukan diskusi kelompok di mana dalam kelompok itu terdiri atas siswa yang memiliki pengalaman berbeda tentang pencemaran lingkungan. Ya, seperti itu Bapak Ibu pembahasan TO KPPG Geografi bagian kedua. Sampai ketemu di bagian ketiga dan silahkan Bapak Ibu cek bagian pertama untuk soal nomor 1 sampai 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.